Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah para leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulurku? Mugi-mugi para sedulur dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izin para sepuh di seluruh Nusantara, kami ingin memberikan sebuah cerita tradisi dari salah satu keraton di Cirebon, yaitu Keraton Kacirebonan, tentang tradisi pendem rujak wuni. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin silaturahminya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki tanggal 1 Rabiul Awal atau 1 Maulid, Keraton Kacirebonan yang merupakan salah satu keraton yang terdapat di kota Cirebon menggelar tradisi yang namanya mendem rujak wuni. Tradisi peninggalan leluhur ini masih terus sampai sekarang dilestarikan Keraton Kacirebonan sebagai bentuk syukur kepada Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Sebelum tradisi ini mendem rujak wuni dilakukan, terlebih dahulu diadakan acara tawasulan atau kirim doa kepada para leluhur. Rujak wuni di sini adalah bukan seperti rujak wuni buah-buahan para sedulur, buah wuni. Tidak, kalau itu menggiurkan dan menyehatkan dan sudah pasti asam-asam seperti itu ya para sedulur. Tapi rujak wuni di sini isinya itu adalah jeroan kambing atau kerbau. Karena ada ceritanya. Sebelum kita menceritakan tentang sejarahnya, tradisi dari mendem rujak wuni ini, jeroan tersebut kerbau, dulu kerbau, sekarang lebih banyaknya kambing karena mudah didapat, dimasukkan ke dalam sebuah kendi terbuat dari tanah liat dan lalu dipendam para sedulur. Mohon maaf tidak bisa videonya kami ambil ya, hanya gambar sajalah. Itu juga cukup untuk bisa mewakili ya para sedulur. Filosofinya adalah agar hajat maulid yang sedang dilakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dari kita semua. Lancar, tidak ada halangan apapun, baik dari segi manusianya dan juga dari alam semesta, mendukung biar rencana acara maulid Nabi Muhammad SAW berjalan dengan lancar dan mendapat barokah tentunya dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara panjang jimat sendiri di Keraton Kacirebonan dilaksanakan tanggal 12 Maulud atau tanggal 6 September. Jadi hari ini ya, yaitu siraman piring panjang para sedulur. Kesultanan Kacirebonan didirikan, sedikit ya sejarah tentang Kesultanan Kacirebonan. Didirikan pada tahun 1808, dipimpin oleh Sultan Kacirebonan pertama, Sultan Cirebon Kacirebonan Amirul Mukminin
tahun 1815. Dipensiunkan paksa oleh Jenderal Raffles yang saat itu dipimpin oleh Sultan Kacerbonan kedua, yaitu Pangeran Raja Madenda Hidayat. Jadi pada saat itu Jenderal Thomas Stamford Raffles memaksakan para sultan-sultan di Cirebon untuk menyingkirkan kekuasaannya atau pensiun. Ini pasti politik kembali lagi. Nah, untuk masalah ini saya tidak akan membahas lebih lanjut karena saya akan membahas tentang tradisi mendem rujak wuni ya para sedulur. Pada tahun 1997 sampai sekarang, Sultan Kacerbonan ke-9 dipimpin oleh Pangeran Raja Abdul Ghani Nata Diningrat Deka Rangga. Menurut versi, nah ada satu versi para sedulur dari cerita yang berbeda tentang mendem rujak wuni ya. Jadi menurut versi tradisi Cirebon yang lain, sejarah tentang rujak wuni setelah berhasil menundukkan Ki Gede Tersana. Ki Gede Tersana itu adalah penguasa makhluk halus dari Indramayu. Syekh Magelung Sakti diminta untuk memberikan sebuah sesajen, yaitu daging manusia. Namun Syekh Magelung Sakti tidak menyetujui dan beliau menggantikan sesajen itu dengan jeroan kerbau. Seperti itu para sedulur di cerita versi yang berbeda ya. Jeroan kerbau dan pengganti dari darah serta tulang-tulang itu memakai buah wuni yang warnanya keungu-unguan ya, merah keungu-unguan seperti itu para sedulur. Jadi tradisi inilah yang berkembang setiap tahun, disajikan rujak wuni sebagai simbol perdamaian antara makhluk gaib dan manusia. Buah wuni berasal dari daerah Magelang, Jawa Tengah. Berukuran kecil, berwarna merah keungu-unguan. Rasanya asam dan terasa sepet seperti buah jamblang. Memang rasanya sepet tapi manis, sepet tapi manis. Cobain aja para sedulur. Selain untuk rujak, buah ini juga diasumsi punya khasiat. Dipercaya bisa mengobati penyakit asam lambung, diabetes, bahkan kalau difermentasi ya para sedulur bisa menjadi arak, minuman yang beralkohol. Apa yang bisa kita petik dari suatu tradisi ini? Yang sudah pasti, tradisi mendem rujak wuni ini adalah perkara suatu tradisi yang wajib ngopeni, kelawan wajib duweni alias wajib dirawat, karena itu milik kita. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau bukan diri kita semua? Untuk apa? Untuk generasi muda selanjutnya, bahwa tradisi ini ada dengan simbol seperti ini dan arti seperti ini, filosofinya seperti itu. Asik kan seperti itu ya para sedulur, jika diceritakan kepada anak-anak generasi kita selanjutnya, yang mudah-mudahan yang bisa menjadi suatu mutu manikam atau semacam pusaka warisan leluhur yang wajib dirawat dan dilestarikan kepada generasi selanjutnya. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga kepada para sahabatnya, berikut juga kepada kita umat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu saja para sedulur, mudah-mudahan menambah suatu hasanah
tentang sejarah suatu tradisi di daerah Cirebon. Saya mohon maaf jika ada kesalahan Munalan Muni dalam suatu cerita ini. Dan bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum mensubscribe, bantu channel ini untuk berkembang. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.